Jupito, Mas Latif hari ini sering membantu Mas Kiki Jupito. Romo Beni adalah bagian dari perjalanan Pak Kiki Jupito. Kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Mas Aji dan Mas Eko, dan saya hari ini sangat berbahagia karena hari ini saya meluncing berbagai catatan dengan saya bahasakan dengan puisi, jadi antologi puisi kira-kira begitu, yang rentang waktu kira-kira 36 tahun saya menjejakkan diri di Bantul. Terima kasih kepada Mas Daru Maeda Suara, ini adalah sahabat sekaligus guru saya sejak awal untuk berteater. Dan Mbah Imam Budi Santoso, ini guru saya di bidang sastra yang ngajari sejak awal bagaimana sastra atau bahasanya itu momentum politik itu, kira-kira itulah yang sejak dulu masih dalam ingatan saya. Yang berikutnya Romo Beni Sahbinul Hasibuan, ini yang selalu mengajari saya bagaimana berorganisasi, bagaimana berkooperasi, karena saya salah satu yang menggerakkan koperasi seniman, dan Romo Beni ini adalah salah satu yang bukan oyak-oyak tapi menyemangati bagaimana kita harus bahwa hidup itu harus gotong royong segala macam itu. Dan yang penting bahwa seniman harus punya ketahanan. Ketahanan tidak ada ketahanan secara, tapi ketahanan pangan. Maka Pak Beni mensupport ketika kami membuat program Resonation, pameran virtual seni rupa yang hasilnya nanti akan kita investasikan di ketahanan pangan. Kita akan membangun pertanian dengan namanya Lumbung Mataraman. Yang terakhir ini Mas Latif S. Nugroho. Ini anak muda yang menggerakkan teman-teman SPS studi sastra studio pertunjukan sastra yang dulu Mas Hari Leo dan sekarang dia aktif di Rumah Cak Nun menggarap sastra Liman. Ini saya mengapresiasi ketulusan persahabatan ini. Moga-moga persahabatan ini tidak hanya berhenti di sini, tapi bagaimana kita selalu untuk menggerakkan nafas kreativitas anak-anak muda baik di bidang apapun, terutama di sastra dan teater dan kebudayaan. Dan terima kasih pada sahabat-sahabat yang lain yang datang, Mas Samsu, Mas Badikari, Mas Ufdi, Mas Dadang, Mas Marwanto dan Mas Marno dari Kulon Progo. Nanti saya mohonkan untuk semua ikut membaca puisi, jadi kita sedikit untuk itu. Langsung akan saya serahkan pertama untuk Mas Daru Maeda Suara. Tepuk tangan. Mohon tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Mohon berfoto untuk pose Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu. Nah, kameramen yang mau ambil gambar, yang mau mengabadikan momen silahkan. Satu, dua. Ganti gaya, baca nom dong. Satu, dua. Gini Pak, gini semua Pak, monggo biar kelihatan ininya anak mudanya. Ini, ini Pak. Oh iya, sekarang. Nah. Satu, dua, tiga. Oke. Jadi ojongan kan ujung-ujungnya. Oke. Jangan ini loh. Baik, terima kasih kepada beliau-beliau semuanya yang telah
mengisi perjalanan berkesenian Mas Sigit Sugito. Oke, yang pertama saya 36 tahun Pak saya, jadi waktu saya belum ada umur jagungnya. itu ini Iya. umur padi. Padi kurang dikit. Baik, malam hari ini kita konsep prasmanan puisi. Maka setiap peserta, setiap yang hadir bisa memilih satu puisi untuk dibacakan, bebas saja, karena setiap orang adalah pembaca yang baik. Tapi untuk mengawali, sebagaimana biasanya pada malam hari tuan rumah adalah Bapak Sigit Sugito. Untuk itu dipersilahkan Bapak Sigit Sugito untuk mengambil salah satu menu puisi yang akan digunyah pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Bisa memberikan kesunyian untuk kita semua. Pak Sigit, saya pengen tanya-tanya dulu sama Pak Sigit, boleh nggak? Boleh. Oke Pak Sigit, baca puisi tentang apa dan kenapa gitu? Yang saya baca judulnya sebuah episode waktu dalam catatan memoriku. Ini sebenarnya di Jotawang 1965, tapi sengaja saya tulis 1966. 1965. Bapak Ibu saya baru lahir itu Pak. Oke, tanpa berlama-lama mari kita sama-sama merayakan kesunyian di malam hari ini. Saya persilahkan untuk Pak Sigit. Sebuah episode waktu dalam catatan memoriku, Jotawang 1966. Ada yang melukai senja ketika sore sibuk membuka jendela. Pohon sawo yang berjejer di halaman muka menjelma sarang kelelawar yang menjatuhkan puisi dari kelopak matanya. Ada yang mengikuti senja ketika senja sedang menunggu malam, mengikuti suara talu gamelan, mengikuti gelaran wayang, menanti dalang membeberkan pakliran. Dari malam ke malam yang semakin kelam, malam yang rapat di tahun politik yang gelap, kampungku serasa sunyi dan senyap. Sesekali angin menyergap. Ada kabar rangkaian gagar mayang tergeletak di sudut jalan, dan duka cita kembali tiba. Hari-hari semakin kaku dan gagu meloncati pintu-pintu. Kampungku terasa apis, dingin, sunyi, dan gelap. Tidak ada suara yang bernyanyi. Marhen Indonesia, bersatulah segera di bawah satu barisan anti kemiskinan. Di tengah bulan yang bersembunyi, aku mencoba belajar untuk mengerti di tengah tarikan ideologi, seperti perahu tanpa sekoci diterjang badai berlayar. Anak-anak memeluk bulan di kamar, dipeluk sayang agar segera tidur sebelum malam. Nyanyian kelelawar memekik di telinga, tanda ada bencana di luar. Ada tangan hantu suka mengetuk pintu. Orang-orang berbisik dan siaga menerka apa yang akan terjadi di gelap malam gerhana. Ada yang berdesir di bulu kuduk. Para pemuda merunduk mencari kabar tentang siapa lagi yang diciduk. Sikap saling curiga tidak menjamin asal tunjuk. Sudahkah Betara Kala mengunyah semuanya, atau pertikaian antar saudara jamak dimengerti? Entah yang kiri, entah yang kanan, semua tangan seharusnya bersalaman. Seperti bumi yang akan tenggelam,
bunyi gamelan ditabukan, wayang kulit diharamkan. Dari teras rumah aku mencatat, siapa yang salah? Anak-anak menjadi jengah, takut menari, apalagi bermain gobak sodor di malam hari. Aku duduk sendiri seperti kehilangan pegangan sambil melawan. Sejarah membuat sayatan, melukai waktu, membuat arah baru kemana arah perahu, mencari pendayung ulung yang baru. Seperti cerita wayang yang dibeber dalang, aku seperti petaruh memilih carangan agar dalang tidak memainkan pakem sembarangan. Jotawan, lorong waktu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit. Matur nuwun kepada Pak Sigit, puisinya tentang ditulis 1965 dan dibacakan pada 2020. Itu dulu, tapi sejarah itu selalu berulang. Kalau dulu ketakutan, Kalau sekarang kesunyian. kalau sekarang ketakutan terhadap kota. Oh, Kalau dulu orang tua takut untuk keluar berorganisasi, sekarang orang tua takut untuk nggak bisa membeli kota. Jadi sejarah selalu berulang dengan kebudayaan masing-masing. kalau dulu kesunyian ditakuti, hari ini kesunyian kita rayakan. Iya, karena hanya itu yang harus kita lakukan. Kemiskinan hanya bisa dirayakan dengan kesunyian. Baik, untuk selanjutnya Mas Marwanto dipersilakan untuk datang dalam prasmanan puisi pada kali malam ini. Monggo Mas Marwanto, sudah dipilih puisinya? Silakan untuk membaca. Oke, kalau ada yang berkenan membawa buku puisi Mas Sigit Sucipto, harga maksimalnya tidak terhingga, harga minimalnya 35.000. Harga maksimalnya. Atau dari teman-teman lain yang ikut membacakan, silahkan bisa hubungi kami. Aku bisa. Satu, dua. Sekali lagi. Satu, dua. Lalu, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para senior, teman-teman yang berbahagia. Malam ini saya merasa bergembira dan senang dapat undangan dari Kang Sigit. Saya sering menyebutnya demikian. 15 tahun lalu kami dipertemukan dan terus berproses, dan selamat untuk terbitnya buku kali ini. Saya tadi sebelum diberi buku ini diberi 4 pilihan judul untuk membaca. Saya akan memilih salah satu yang ada di buku ini, sudah kami print. Yang apresiasi juga kegiatan Selasa Sastra ini mungkin yang kedua saya ke sini Januari tahun ini. Saya juga pernah ke sini di acara Selasa Sastra, temanya waktu itu hujan dan puisi kan. Dan kami di Bulan Bogor juga membuat semacam ini, tapi baru sekali kemudian ada pandemi itu. Dan kami juga ingin berupaya untuk membuat lagi.
dengan format yang mungkin audionya terbatas tapi bisa bergaung lewat dunia maya. Dan, sekali lagi salut untuk Selasa Sastra, semoga tetap berkembang. Malam titik nol Jogja. Angin menjerat dingin pada malam yang takzim. Angin menjerat bulan di timuran malam. Kita bergandeng tangan melontarkan lagu darah juang. Padamu Jogja, aku bersatu dalam dirimu. Sementara bulan menyelinap, aku terus bernyanyi dengan kepalan tangan tegak dan berani. Aku hanya punya puisi, bukan sebilah belati, apalagi senjata api. Aku bacakan bait demi bait, walau terdengar terasa pahit. Puisi seperti api yang terus menyala di setiap kata. Sebetulnya sampai sini puisinya bagus Kang Sigit, tetapi saya bacakan lengkap karena masih ada 2 baris ya. Untuk memaksa Jakarta menetapkan Jogja sebagai daerah istimewa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk penampilan barusan. Oke, tadi dari Kulon Progo, Pak. Oke, ya, Mas Marwanto. Beliau adalah penggiat sastra Kulon Progo. Beliau punya channel Sastraku. Dan saya kira Ini jangan-jangan per daerah ada perwakilannya, Pak? Sleman? Ada. ya akan lebih baik begitu ya. Jadi yang besar-besar biarkanlah dia bersorak-sorai dengan besarannya. Tapi kantong-kantong kecil ini bersorak-sorai dengan merayakan kesunyiannya. Kalah aku kumis terus ini. Harus belajar ini. Oke, langsung penampilan selanjutnya ini, Pak. Oke, Kak Ding Ujo, Pak. untuk pembaca selanjutnya dipersilakan. Saya kira Mas Daru, Mas Indra Suara dipersilakan untuk Daru memilih satu puisi. Malam ini kita Selamat malam pada seluruh yang hadir pada malam hari ini. Saya akan coba membacakan sebuah puisi dari Sigit Sugito. Judulnya Parang Kusumo. Mega proyek itu menggusur, anak-anak mengitari cepuri seperti busuk, menari, menyanyi, memuisi, serbukan angin, air yang asin, Bantul suatu malam. Terima kasih. tepuk tangan. Aku nyemet di gedung situ, Pak. Oke. Itulah bedanya saya kira seorang penyair dengan orang biasa seperti saya.
Seorang penyair itu selalu melihat dengan mata hatinya, berkata-kata dengan hati, sehingga Mas Sigit Sugito bisa melihat situasi menjadi sebuah karya. Tapi sayangnya sekali lagi puisi itu adalah jalan sunyi. Tapi ada satu hal menurut saya yang perlu diingat. Saya ingat betul kata-kata Mas Willy. Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Oke, perjuangan selanjutnya adalah pelaksanaan kata-kata. Bentar Pak, tak anunya dulu. Perjuangan adalah apa tadi? pelaksanaan kata-kata. Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Bahasa Jawanya ada cangkeman, Pak. Dia hanya menuliskan bunyi sirene seperti yang kita dengar di jalan, kemudian mencoba menerjemahkan bunyi-bunyi sirene itu menjadi momentum-momentum yang beraneka ragam. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa bukan kebetulan bahwa Sigit mengumpulkan puisi dalam antologi ini bertepatan dengan pandemi COVID-19. Jadi coba saya bacakan saja beberapa paragraf yang berkaitan dengan itu. Agaknya bukan kebetulan jika antologi ini lahir dari masa krusial penuh chaos yang ditandai mewabahnya ketakutan. Sekali lagi kita menjadi bangsa yang amat sangat makhluk sekali.
Karena apa? Karena hari ini kita sudah menjadi orang-orang modern. Terhadap keperkasaan COVID-19 yang belum sepenuhnya purna. Terbukti COVID-19 benar-benar memorak-morandakan kegagahan mereka hingga jutaan orang merasa tak ubahnya berjalan. Lantaran persebaran virus itu akan menyerupai ribuan raksasa yang muncul dari aksi Condro Burowo milik Prabu Salyo yang diwarisi secara tidak sah dari mertuanya Begawan Bagaspati. Sementara bagi masyarakat Jawa yang telah untuk mengapresiasi kisah wayang tentunya sudah mampu, siapa yang dapat mengalahkan kedahsyatan ajian tadi dan dengan cara bagaimana mengalahkan. Sosok itu adalah Puntadewa dan Pandu Diwono. Mengapa orang Indonesia hari ini tidak berani meniru Pandu Diwonoto dan Puntadewa? Jadi antologi puisi ini sangat menarik karena antara lain bertepatan dengan situasi di mana kita seakan-akan tidak berdaya menghadapi keadaan yang aneh seperti ini. Saya bacakan catatan terakhir. Problem yang kita hadapi hari ini bukan perkara pandemi, bukan perkara COVID-19, tapi karena ketakutan kita orang-orang modern bahwa kita sudah modernitas memang telah menyediakan berbagai macam kemudahan hidup. Kita tidak bisa meninggalkan HP, kita tidak berani jalan kaki dari Jogja ke Bantul, kita tidak berani jalan kaki tanpa sandal atau sepatu, takut masuk angin. Namun semoga kemudahan-kemudahan duniawi yang beraneka warna itu tidak membuat manusia menjadi aman, ringkih, lemah, manja, dan penakut. Ibarat lewat puisi kita bergandengan tangan tanpa rikuh perkewo lagi. Dengan puisi kita bangun imunitas pribadi terhadap seluruh gangguan yang mungkin datang dari kanan kiri. Dengan puisi kita bersujud, beradu bau lagi bersama para jamaah tanpa sangka dan rasa was-was dalam hati. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun, ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan sugeng rawuh selamat datang kepada bapak-bapak undangan yang baru saja datang ke di Art Space. Saya tadi sempat diprotes. Baik, terima kasih Mas Imam Budi Santoso telah mengingatkan kita bahwa puisi harus tegak berdiri di tengah arus modernisasi. Dari sisi lain, puisi juga hanya terserak di antara bagaimana cara memelihara lele, bagaimana cara menjadi kaya, bagaimana cara mendapatkan istri lebih dari satu. Tapi lebih tentang bagaimana cara menikmati kesunyian. Tapi sekali lagi Mas Imam mengingatkan kita bahwa puisi, kebudayaan harus
tegak berdiri. Untuk itu, pandemi bukan lagi sebagai masalah, usia bukan lagi sebagai halangan, dan harus selalu optimis. Untuk itu Mas Latif S. Nugroho dipersilahkan untuk membacakan puisi selanjutnya. Sekali lagi, acara malam hari ini adalah prasmanan puisi. Jadi semua teman-teman, semua tamu undangan yang ingin membacakan puisi dipersilahkan untuk ke depan. Boleh tanduk, Mas Aswan nanti 3 kali. Nah, Mas Latif, monggo. Lalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas Sugito untuk buku puisinya. Ini buku yang mencatat sejarah ya, karena ditulis dari puisi-puisi awal barangkali sampai puisi-puisi yang terbaru terhimpun di buku ini. Baik, oleh panitia tadi saya diminta untuk membaca puisi selanjutnya tapi saya cari-cari di sini tidak ada judul selanjutnya. Jadi saya bacakan aja puisi yang konon dulu pernah dibuat instalasi di Purna Budaya tahun 94 kan masalah. Judulnya adalah Sajak Kotak Cermin. Kotak, kertas-kertas kotak, besi, kotak-kotak besi, kotak kardus-kardus kotak, kayu-kayu kotak, rumah kotak-kotak rumah, kotak, otak-otak kotak. Kotak telah menjangkiti semua sendi kehidupan. Kotak menghantui semua manusia, menyebar dengan segala merek dagang. Kotak menjadi sampah peradaban. Kotak adalah dunia yang terkotak. Kotak adalah aturan-aturan yang membatasi manusia menjadi kecil. Kotak adalah mata-mata yang terletak di mana-mana. Di kampung, di sudut kota, di warung-warung, di kantor-kantor. Kotak terkemas sangat rapi, disegel dan didistribusikan dengan iklan yang penuh pesona. Kotak-kotak ialah perangkap raksasa yang diproduksi oleh pabrik-pabrik raksasa sebagai simbol modernitas dan stabilitas. Kotak adalah penjara yang menggulung apa saja dan siapa saja. Pikiran, gerakan, kemerdekaan. Kotak membuat manusia tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Kotak membuat para mahasiswa memasuki sebuah gua intelektualitas yang asing bagi masyarakatnya. Kotak membuat para pemuda menjebak dirinya menjadi pernak-pernik laborat ilmu sosial. Kotak mampu mengubah muka-muka manis jadi menyeringai dengan kedua siung-siungnya. Kotak mampu mengubah warna-warna, mengubah bendera, mengubah baju, mengubah segala atribut yang di belakangnya. Kotak adalah sebuah pilihan yang beraneka, yang membuat manusia saling hantam, saling bunuh atas tahta kemanusiaan, demi keadilan, demi pemerataan, dan demi pembangunan. Dan manusia-manusia lapar, marah mengamuk melihat kotak cermin di muka. Sudah berbeda dengan wujudnya, berbeda dengan otaknya, berbeda dengan gerakannya, berbeda dengan pikirannya. Kotak adalah penjara yang terkemas rapi, penuh teka-teki. Bantul 28 Oktober 1988. Terima kasih Mas Latif. Saya jadi ingat buruk muka cermin dipecah karena kotak tadi. Ya.
puisi Karena ngaca atau karena kotak, Pak? ya karena rupanya lah Oh, saya enggak. Alah, Baik, puisi tidak pernah punya sekat. Mas Sigit selalu berbicara setiap orang adalah penyair. Dan menurut saya itu penting. Karena hari ini fakta kita terkotak-kotak. Tapi hari ini juga kita menyaksikan dapat kita bisa bersama membangun. bagaimana kotak itu terbelah, terpecah-belah, terkeping-keping, dan menjadi puing-puing tak berarti. Kita tak lagi punya sekat, dan kita menyatu dalam sebuah kesunyian. Untuk itu dipersilahkan Mas Odi untuk membacakan salah satu puisi dari Mas Sigit Sugito. Kita sambut dengan tepuk tangan sama-sama. Mas Ori, silakan. Mas Odi. Kepleset, Pak. Oh. Terima kasih. Mas Sigit malam ini memakai baju hijau, sarung merah, goblok anu kaitan dengan mobil kakek. Jangan Kak. Semua. Saya akan bacakan puisinya Mas Sigit yang ditulis tahun 2014 di Jalan Cendana, ibunya penyair. Saya nggak tahu ini ngerasani sopo. Sejatinya penyair adalah selalu bertanya soal makna. Ditumbuhkan koran dan buku-buku filsafat yang menulis syair berbuih, luka, dan mimpi. Sejatinya penyair adalah pencatat sunyi, menulis sepi di tengah hiruk kota yang porak-poranda, jalan macet, hotel yang menumpuk, pasar mengaduk, silang sengkarut parlemen dan dusta demokrasi. Semua catat di kaki. Apalagi apologi politisi. Ditulis di bekas korek api yang tidak sengaja tertinggal tercecer di pinggir jalan. Menjadi sekam menanti kaki para demonstran. Memindai api dan membakar. Sejatinya penyair tidak hanya merangkai kata indah, penyair adalah pengasah kata, tajamnya seperti sembilu. Bisa seminggu, bisa juga bertahun-tahun, menunggu waktu untuk menjadi sesuatu. Sesekali bisa diledakkan, tetapi lebih banyak menjadi sampah terbuang yang tak terpedulikan. Sejatinya penyair menulis jujur soal kehidupan yang dimuntahkan oleh mulut para pengambil kebijaksanaan. Soal kesejahteraan ditulisnya dalam huruf besar, bohong. Semari memungut sisa-sisa kata yang terselip di dompet dan saku celana yang robek. Sampai kini penyair adalah pengelana sejati yang menyimpan huruf-huruf miskin, kafe, mall, hotel, teriakan penyanyi blues yang serak bau whisky di pojok kaki hotel kota. Penyair adalah sunyi itu sendiri yang tidak pernah lekang di telan waktu. Pendopo Jalan Cendana 2014. Terima kasih. Penyair adalah sunyi itu sendiri. Terima kasih Mas Odi. Tidak salah ya Pak. Odi. Oh, kleru meneh. Woi. Engko tak WA. Odi, Mas Odi. Oh bener. Baik,
ada salah satu diksi kata yang saya kira bagus untuk melanjutkan apa yang disampaikan Mas Odi. Wiji Dugo telah mengatakan hanya satu kata, lawan. Dan pada malam hari ini saya berharap Saudara Risan Giwono untuk membacakan salah satu puisi. Kepada Risan Juwono, Mas Risan ini adalah penggerak ketoprak Tombong yang ada di daerah istimewa Jakarta. Beliau adalah satu-satunya orang yang konsen terhadap ketoprak Tombong, yang hari ini tombongnya nggak tahu dibakar siapa. Tapi faktanya Risan Juwono adalah seorang yang konsisten terhadap apa yang diyakininya. Walaupun sudah dibakar dan itu menyisakan kesunyian, Pak. Dan kesunyian itu malam hari ini kita rayakan bersama. Tepuk tangan. Selamat malam. Sudah dingin atau kurang semangat ini selamat malam. Malam menikmati kesunyian. Nampaknya Jogja masih selesu suasana pandemi. Yang pertama saya mau mengucapkan selamat untuk teman, sahabat, panutan saya Romo Sigit yang belum satu abad saya kenal, dan beberapa salam hormat saya Romo Beni, Pak Aswan juga, teman-teman dan yang lain. Saya pikir secara visual ini saya sudah lihat wajah-wajahnya, cuman baru belum kenal ya. Baca lagi nggak apa-apa ya. Yang kemarin ada judulnya tentang madu dan darah dan empedu, itu apa ya Romo ya? Halaman 64. Serius. Sudah ada yang baca dong? Apa? Apa? Coba. Oh, ayo. Sebentar ya. Tidak dibatasi durasi loh. Saya ketika membaca draftnya ini, puisi itu yang menurut saya salah satu yang menyita perhatian saya. Ya, karena belum ketemu, saya membaca yang ini aja.
Saya membaca puisi Rama Sigit berjudul Benteng Keraton, halaman 49. Ritual mubeng beteng malam satu suro. Saya pikir ini menarik untuk dibicarakan karena baru saja untuk pertama kalinya rasanya dalam 100 tahun terakhir baru kemarin ritual mubeng beteng ini tidak diadakan. Benteng Keraton, simponi malam dalam guyuran hujan. Tembang mocopat melantun pelan, merdu dan dari keben semuanya memulai menderap dalam langkah yang pasti sambil menghitung jari, zikir dan membuka hati. Seiring aroma dupa menyergap hidung dan mata. Sebagaimana air, biarkan saja terus mengalir. Sebagaimana api, biarkan saja terus membakar. Sebagaimana tanah, biarkan saja terus berpasrah. Serah. Improv ada efek eko ya. Batu-batu membasah memantul cahaya dalam gerimis yang gerimis. Dekapan angin di tubuhku yang memaku. Berjalan melawan arah jarum jam. Pojok Suryo Wijayan ke selatan, melewati pelengkung gading dalam temaram. Ke timur menuju pojok Beteng Wetan yang menawan. Kembali ke utara memasuki alun-alun utara. Ribuan kaki berderap dalam langkah yang sigap, menutup kata agar doa terus menggema, memohon keselamatan nagari dan memagari jati diri. Yogyakarta, Desember 2011, ritual mubeng beteng malam 1 Suro 1945. Di bawahnya ada ilustrasi by, kok Inggris tiba-tiba by Anugrah Sasiraya. Satu lagi ya, belum puas? Sialan. Sambil mengurangi tugas MC. Enggak, saya mencari yang itu loh, serius, bagus sekali. Halaman berapa ya Pak Sigit ya? Yang ada loh, kok malah tercecer? Padahal saya datang cuma pengen baca itu. Oke. Biar besok datang lagi. Gitu ya. Jadi bicara soal sepanjang sumbu ini saya juga punya diksi. Jadi suatu hari ketoprak Tobong ini dipenuhi dengan aktor-aktor pemain ketoprak yang berangkat dari Kediri. Boleh ya saya cerita-cerita Tobong ya, ya. Jadi pemain ketoprak ini sangat berbakat.
awalnya tidak bisa apa-apa, kemudian karena terlalu sering nonton ketoprak, lama-lama dia jadi main, lama-lama jadi pinter, lama-lama kebanyakan job dapat dana is. Nah, ini karena sepanjang sumbu ini perlu saya bahas di sini. Nah, suatu hari pemain-pemain ketoprak saya ini karena sudah terlalu oke, terus jur kelarisan, pentas ke sana kemari, pentas reguler saya di ketoprak saya ini tiba-tiba kosong, nggak ada yang main. Bajingan saya bilang. Kemudian saya bilang sama dia, namanya WW ya. Yang menurutku, kowe iki sumbu. Nah, aku ki geni. Nah, ketoprak tobong itu adalah kompor. Nah, jadi geni tanpa sumbu itu tiada arti. Sumbu tanpa api juga tiada arti. Semuanya itu disatukan dalam satu tempat namanya tobong menjadi sebuah kompor. Itu jadi berarti, tapi tanpa energi kebudayaan alias energi terbarukan yang namanya bensin, kalau dalam anak-anak UPN menyebutnya bahan bakarnya apa, bensin, itu kemasyarakatan itu adalah bensin itu sendiri untuk menyalakan kompor itu. Nah, saya menyatakan bahwa nek kowe kepayon dhewe, pentas dhewe, sakarepmu dhewe, awakmu ki sakjane cuman potongan sulaman kain katun yang terpisah. Sedangkan aku cuman geni sing ora iso urip tanpa sumbu atau tanpa bensin atau tanpa minyak. Jadi sumbu tanpa api, api tanpa sumbu, sumbu dan api tanpa kompor, semuanya itu adalah sampah, saya bilang. Jadi aku tanpa dirimu adalah sampah, dirimu tanpa aku adalah sampah. Jadi saya melihat barangkali ada diksi yang perlu saya sampaikan di sini adalah kekuatan seniman ini adalah barangkali di antara kita ada yang merasa menjadi sumbu, ada yang merasa menjadi api. Tempat seperti ini kompornya. Tempat seperti ini juga menjadi sampah tanpa gerak-gerik seniman dan api yang berkobar-kobar yang dielu-elukan Jogja sebagai kota seni budaya. Jadi sepanjang sumbu ini bagi saya sudah satu karya yang penting sekali untuk kita untuk menyalakan kembali api kesenian dan kebudayaan kita. Saya pikir itu yang diksi yang saya ingat. Rano perkara liyane to, aku ngomong terus ora ono masalah. Narasi tentang Yogyakarta. Jadi di sini ini 10 tahun yang lalu radius 500 meter di sana itulah bajingan saya sampai tempat ini lagi. Jadi di situ ada lapangan jodok, Mas, di dekat sini. Ketoprak tobong saya dulu di situ itu adalah lokasi ke-47. 10 tahun yang lalu, tepatnya 2010, ketoprak saya itu diparani pungli-pungli, etok-etok Satpol PP atau gerakan kemasyarakatan minta setoran penghasilan pertunjukan. Bajingan, saya bilang. Mau Sigit, ini pertama kalinya loh saya mendekat lagi ke daerah ini. Setelah sakit hati saya kepada wilayah sini waktu itu, karena ketoprak saya dijalui retribusi pertunjukan, Pak. Dan ketoprak ini kan ketoprak yang tidak punya penghasilan, yang mengabdi hidupnya pada masyarakat. Dan akhirnya
Dari lokasi ke-47 itu ketoprak Tobong saya itu memutuskan kami mengadakan pentas pamit mati di alun-alun Kidul tahun 2010. Lumayan pahitan ketoprak gedeng reot, SBY jaluk gendong mengusik keistimewaan Jogja. Kira ono sing guyu apa ora ono sing mudeng apa tercengang tuh jadi begitu pendiam sekali orang teman-teman malam ini. Oke, ini juga bukan candaan ya. Ini realitas kita semua. Narasi tentang Yogyakarta. Tanah subur, bumi makmur. Tanah yang dibentang oleh Tuhan. Bernama tanah kelahiran. Menarik ini. Tanah kelahiran ini satu kalimat yang suka bikin masalah ya. Kemarin di Yogyakarta Semesta ada seorang dokter padu karo profesor hanya karena sing diarani wong Jogja asli iki sing ndi. Jadi tolong nanti kalau ada yang mau tanya saya aslinya mana, tidak akan saya jawab karena bagi saya tidak ada sesuatu yang asli di muka bumi ini. Romo Beni itu ya juga bukan orang Jogja asli. Tidak ada yang asli Romo. Kita semua ini juga menurut Profesor Udaya Halim yang menyelamatkan piringan hitam lagu Indonesia Raya Mas tahun 67. Ketika orang Cina itu dianggap bukan orang asli pribumi, perlu saya katakan ya, tanpa keluarga Yo Kim Chan, pasukan Cina kota alias wong Cina tenan yang tinggalnya di pinggiran Sunter, tanpa mereka kita mungkin nggak jadi punya lagu Indonesia Raya. Jadi apa itu keaslian kelahiran? Ini menarik. Bernama tanah kelahiran. Sungai Code yang mengalir, yang setia mengairi jiwa. Kepada Merapi yang siap berjaga, menyapa kehidupan kita. Tugu Keraton dan panggung Kerapiak adalah kita. Rumah tempat kita pulang. Setiap hari bernama Jati Diri. Sesaji cinta hari ini adalah menjaga Jogja. Dengan 1000 selendang yang dikibarkan oleh sejuta penari anak negeri. Sesaji kasih sayang kita adalah menjaga satu pura dan gereja. Dalam lautan 1000 masjid, indah sekali. Yang ada di hati dan jiwa kita. Agar Sungai Progo dan Kali Opak menjadi jalan setapak. Batas negeri cinta yang bernama Yogyakarta. Tanah ini adalah tanah tumpah darah. Tanah kelahiran yang bernama keistimewaan. Lumayan ya, prologku mau lumayan nyambung nih. Kalau sing tak pilih. Alami loh, mau tak setting-setting loh ya. Tanah yang aku tanami pohon cinta. Agar anak-anak bisa belajar tentang cinta dan kasih sayang. Yang perlu disemai dan disiram.
di tengah halaman rumahku agar anak-anakku bisa melihat. Cinta tumbuh adalah tanaman kehidupan. Kok pas tahun ini? Yogyakarta 25 September 2010. Jogja Regensi sore hari. Terima kasih, saya pikir itu aja. Selamat sekali lagi, terus berkarya. Di sini ada tokoh-tokoh dari Koperasi Seniman dan Budaya juga yang baru-baru saja kita menggelar pameran seni rupa. Bapak Aswan di sana, Pak Beni juga terima kasih. Terima kasih. Saya pikir itu aja, Mas Aji. Saya kembalikan ke MC sebelum saya diusir. Buat barisan yang bayar. Iya, iya. Oke, baik. Saya kira kita budayakan bahwa bukan permasalahan membayarnya berapa, tetapi sebuah karya itu harus dihargai dengan profesional juga. Bukan tentang harga yang harus dibayar, bukan tentang nilai yang bisa kita berikan, tapi seberapa penghargaan kita terhadap sebuah karya sastra itu sendiri. Ya, saya kira penyair itu adalah sebuah profesi. Dia sama sebagaimana seorang dokter, ketika dia membuat resep, dia berhak untuk menentukan harganya. Penyair selalu punya cara untuk menjual kata-kata, dan itulah yang harus kita beli dengan harga semahal-mahalnya. Baik, untuk selanjutnya saya kira Mas Wagi Sinarga persilakan untuk membacakan puisi Mas Sigit Sugito. Silakan Mas Wagi. Tepuk tangan untuk Mas Wagi. Mangir. Ia Mangir, laki-laki penjaga sungai. Kekar tubuhnya menampakkan kejantanan. Sorot matanya tajam, mengandung kekuatan. Senyumnya hadir, menyimpan kesabaran. Seperti asap mahma mengepulkan asapnya ke udara. Aku Mangir, anak turun Wonoboyo dari garis keluarga Brawijaya. Aku menjaga tanah perdikan, ribuan tanahku genggam. Di timur, Dusun Ringinan berbatas dengan wilayah Mataram. Hingga Candi Mulyo ke selatan, menyusur Sanden hingga pantai Serandaan. Di utara, Bukit Kapur ditumbuhi pohon-pohon jambu, tempat yang damai bagi aneka satwa bercumbu. Di barat, Sungai Progo tampak membentang, airnya mengalir sepanjang musim, tenang dalam kedamaian. Aku Mangir, lelaki bersahaja, rumah yang aku tinggali cukup bangunan dari batu bata. Kebun di halaman ditanami pohon kelapa. Di sekitarnya aku tanami polowijo, dan buahnya adalah milik siapa saja. Aku Mangir, sebagai anak Wonoboyo, aku diajari semedi di Parangkusumo. Seluruh rahasia alam adalah kesaktian. Maka ombak yang aku pegang adalah lidah api, ular yang melingkari gunung Merapi. Aku Mangir, aku petani, sebagaimana leluhur kita. Air dan udara, bumi dan matahari sebagai tempat untuk merebahkan diri. Jotawang 199. Matur nuwun. Baik, Mas Wagi Sinarga yang
membacakan puisi Mangge, sosok yang menjadi personal yang sangat kontradiktif di berbagai kalangan, tapi juga menjadi sosok yang inspiratif bagi berbagai kalangan. Ya, dunia ternyata ada dua sisi, dan bagaimanapun baik dan buruk, hitam dan putih adalah kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Tinggal kita mau mengikuti arus yang mana. Manusia selalu punya pilihan dan untuk itulah manusia hidup, untuk memilih. Itulah kemewahan yang dimiliki oleh manusia. Nah, Mas Aswan, dipersilahkan untuk membacakan puisi Mas Sigit. Oke, untuk Mas Haswan sepertinya sudah siap-siap dari tadi. Minimal minimal 5 puisi ya Mas. Mas Haswan, tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Terima kasih sudah diberi kesempatan dari Romo Sigit Sugito. Dan saya mengucapkan selamat kepada Romo Sigit dengan terbitnya satu monumen sejarah, yaitu catatan dari puisi-puisi yang terangkum di dalam buku puisi ini. Ini merupakan monumen sejarah dari perjalanan kepenyairan Romo Sigit Sugito. Saya akan membacakan ini puisi yang tentang kopi, karena saya pecinta kopi. Keluarga saya di Pagar Alam sana juga merupakan pensuplai kopi yang cukup bagus di Indonesia. Terutama kopi itu tidak pernah mengkhianati penikmatnya. Pahitnya tetap terasa walaupun diberi apapun juga. Secangkir kopi senja hari. Selamat sore, sapa Wisnu sambil menjulurkan satu sloki kopi kepada para pejalan kaki. Sayup terdengar di ujung pedestrian suara Livi Lawrence terngiang menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Senja di depan Museum Sono Budoyo di Jalan Panguraan sambil menunggu bulan semburat di atas gedung kantor pos. Kita menyeruput kopi, terasa jauh berlari sampai ke Yunani. Meminum kopi adalah subversi. Dari sudut gang ke gang di seluruh kota, orang-orang berkumpul berdiskusi sampai larut pagi. Sementara perut lapar yang melilit menjadi obrolan di setiap pagi. Dan kopi adalah anarki. Sejak itu kita saling bersulang bukan sebagai pecundang. Jalan Panguraan 16 Juni 2019. Satu lagi yang puisi yang saya suka tentang rembulan. Apalagi rembulannya tengkurap gitu ya. Kemana bulan mesti tengkurap?
untuk sahabat Matori A. Elwa. Kemana bulan menyelinap di balik pucuk cemara, daun-daun yang tertimpa angin di Boulevard Universitas Gadjah Mada menegur langkah kecil kakimu. Ya Al-Wusto, di samping angin dingin malam itu, malam-malam ketika Evi baca puisi, kemana langkah kaki kecilmu kini, selama kita tak lagi bisa baca puisi. Cetawang 2009. Mohon maaf kawan Aji, saya membawa seorang teman dari Semarang. Beliau dari Markas Pejuang Literasi di sana. Kebetulan saya dari tanggal 24 sampai dengan 30 nanti ada acara di Hotel Novotel. Beliau salah satu narasumbernya bersama saya. Ada program dari Kemnaker RI. Mbak Hesa Kartika, silakan ke depan. Menyemangati Romo Sigit ya malam hari ini. Silakan Mbak Hesa. Dibajak ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat atas login ya. Namanya promo ya. Saya memilih puisi pendek, sependek perkenalan saya dengan Romo. Oh iya. Catatan waktu. Aku terpaku dengan wajah yang bisu, saling berbisik dan was-was. Aku seperti anak-anak lain bermain peta umpet di bulan purnama, berkelit di 4 pohon sawo di pekarangan rumah, sembunyi di semak sampai kantuk dan berita. Jatawang lorong waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ketika Mas Aswan berbicara kopi, saya jadi ingat pernyataan Mas Willy suatu ketika dia menjadi saksi ahli tembakau. Beliau bilang bahwa tembakau bukan tanaman asli Indonesia. Kopi juga bukan tanaman asli Indonesia. Dia ditanam sebagai kepentingan merkantilisme. Nah, itu kata-kata Mas Willy di saat beliau menjadi saksi ahli waktu sidang tembakau di Mahkamah Konstitusi waktu itu. Dan akhirnya kopi dan tembakau bersatu di Indonesia. Nggak ada kopi tanpa tembakau, nggak ada tembakau tanpa kopi, gitu Pak. Baik, untuk pembacaan yang karena waktu dan juga durasi malam hari ini, hal-hal lain yang membersamainya, maka dengan ini kami persilakan Mas Bambang Nugroho untuk membacakan salah satu puisi Mas Sigit Sugito. Dipersilakan Mas Bambang Nugroho. Kepada Mas Bambang Nugroho kami persilahkan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dawi, selamat malam. Nami kula Bambang Nugroho. Kula nggih pengurus orasi, Pak.
pengurus koperasi karya bakti Indramayu, juga orang koperasi. Malam ini saya akan menyampaikan selamat kepada Mas Teddy selaku presidennya Strata Sastra yang sudah semakin berkembang. Awalnya saya menjadi perdana baca di Strata Sastra itu yang ada dia. Kemudian yang kedua dan Mas Sigit juga selamat atas kontribusinya ini, juga teman-teman yang saya akan bacakan sebuah puisi, boleh ya Mas ya? Boleh ya. Suluk Drupadi, biarkan selendang Drupadi ini menjadi saksi dari sebuah luka jiwa perjuangan dalam medan perjuangan di medan keringat. Biarkan semua menangisi dan air jiwa pada ksatria yang menjadikan dia di medan pertempuran. Itulah sesungguhnya. Pada dendam, apalah artinya seorang perempuan? Di dalam dendam semua adalah bara, dan perang selalu bisa menjawab. Yang kedua, Suluk Banowati. Biarkan Selendang Banowati mengikuti para lelaki, para ksatria, anak pandu, menelusuri segenap nasib. Biarkan terus Selendang Banowati terus berkibar di jalan-jalan kota menembus malam, pada lampu kafe di negeri Hastinapura. Biarkan seluruh lelaki menikmati kerasnya campur tanah. Yang biarkan seluruh diraih caci maki, menampar wajah kita. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Bambang Nugroho. Dengan rasa hormat dan segala kerendahan hati, penyelenggaraan Sarasehan Sastra Prasmanan Puisi pada malam hari ini diselenggarakan secara sesingkat-singkatnya dan sesederhana mungkin atas nama Paguyuban Sastra Mataram Sigit Sugito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua hadirin yang masih ingin di sini, kami umumkan kafe akan tetap buka dan secara resmi acara ini sudah selesai. Cuma teman-teman yang masih mau di sini, masih mau jagongan, masih mau menikmati kesunyian, dipersilahkan. Dari kafe sendiri tadi menitipkan nanti kalau teman-teman ada yang mau upload silahkan menggunakan hashtag atau mention G_art_space G_art_space. Lalu untuk teman-teman yang mau menonton secara offline, maksud saya menonton yang tidak sempat ikut acara ini, bisa
membuka YouTube channel di Bang Teddy Y. Saya numpang foto sih. Oh, mau numpang. Mau sapa saya, Mas? Udah. Ayo. Aku tampilkan ya. Tak foto. Marwanto, ayo. Jaringan KPU. Ini jaringan KPU ini mantan KPU. Kita pakai lah. Itu ada tahun yang mau untuk baik tempat ini KPU sama KPA Saya berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, mungkin jempolnya sama yang bawa buku bisa dilihatkan. 1, 2, 3. Oke, ini Pak, biar oh iya ya. Tangannya mungkin bisa lebih kelihatan. oh ya 1, 2, 3. 1, 2, 3. terus ya apa ya kok langsung ya tempat akhirnya